Ditemukannya makam Islam kuno di desa Troloyo, Trowulan, yang mana di situ terdapat batu nisan yang berangka tahun 1281 Masehi dan 1611 Masehi adalah bukti Islam telah ada di Jawa saat kerajaan Singasari masih berdiri. Seperti disebutkan banyak naskah, Singasari runtuh pada tahun 1292 Masehi. Pada umumnya, kita cenderung susah menerima informasi yang jauh berbeda dari apa yang diajarkan guru-guru sejarah kita saat di sekolah. Semisal, doktrin bahwa Raden Patah adalah sosok di balik runtuhnya Majapahit, atau doktrin 3,5 abad rentang waktu kita dijajah Belanda. Meskipun itu tidak benar, namun karena itu disampaikan sejak dari pendidikan dasar, kita cenderung mempercayainya. Maka tidak heran jika kemudian kita menolak informasi yang tidak senada dengan itu. Berdasarkan peninggalannya, memang Singasari ataupun Majapahit adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Masa iya, ada pejabat pentingnya yang beragama Islam? Sekali lagi, keberadaan makam Islam kuno di desa Troloyo itu adalah bukti Islam sudah ada di Jawa sejak lama. Menurut arkeolog dan epigraf Hasan Jafar, mengingat letak makam tak jauh dari Kedaton, dapat disimpulkan pemakaman tersebut diperuntukkan bagi penduduk kota dan keluarga raja yang telah beragama Islam. Jadi, bukan tanpa dasar jika ada pakar sejarah yang mengatakan bahwa Arya Wiraraja adalah seorang Muslim. Agus Sunyoto dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo mengatakan bahwa Arya Wiraraja adalah seorang Muslim. Klaim itu berdasarkan kesaksian para keturunannya yang aktif menziarahi makamnya yang terletak di desa Biting, Kuto Renon, Lumajang. Klaim itu dikuatkan dengan hukum buang Arya Wiraraja ke Sumeneb. Seperti yang Anda semua ketahui, Arya Wiraraja adalah salah satu pejabat penting Singasari di masa Raja Kertanegara. Namun karena menentang konsep Cakrawala Mandala Dwipantara Raja Kertanegara, ia harus dihukum buang ke Sumeneb. Kuat dugaan, hukuman itu tidak hanya bersifat politik namun juga didasari sentimen agama. Sebab, bukan hanya Arya Wiraraja yang menentang konsep penyatuan Nusantara itu. Masih ada Empu Raganata dan Tumenggung Wirakreti yang juga menentang Kertanegara, namun mereka tidak diasingkan, melainkan hanya diturunkan jabatannya. Hukum buang Arya Wiraraja lebih dikarenakan menentang usaha Kertanegara menyebarkan ajarannya ke Sumatera. Ambisi Kertanegara menyatukan Nusantara tidak semata-mata dalam rangka meluaskan wilayahnya, namun juga upaya menyebarkan ajaran Tantrayana, sekte Tantra Bhairawa. Hal itu terlihat dari dikirimnya Arca Paduka Amogapasa Lokeswara beserta prasastinya kepada Raja Dharmasraya pada tahun 1286 Masehi. Wujud arca yang dibawa ke Dharmasraya agar menjadi kegembiraan penduduk Melayu, kalangan Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan terutama pimpinan para Arya, Raja Dharmasraya, Sri Maharaja Srimat Tribuana Raja. Sebagai seorang Muslim, Arya Wiraraja memiliki tanggung jawab moral untuk mencegah berkembangnya ajaran yang dalam ritualnya mengorbankan manusia sebagai persembahan di kesetra-kesetra. Sentimen keagamaan ini juga agaknya dilatari faktor historis, di mana perselisihan pemeluk ajaran Shiva Buddha Tantra sekte Tantra Bhairawa dengan pemeluk Islam sudah berlangsung cukup lama, sebagaimana kisah kedatangan Syekh Subakir ke tanah Jawa yang diungkap kitab Musarar. Di mana ceritanya, Arya Wiraraja dibuang ke Sumeneb, tapi kok makamnya di Biting, Lumajang? Soal itu berkaitan dengan pelarian Raden Wijaya ke Sumeneb dan pendirian kerajaan Majapahit di kemudian hari. Pada saat Singasari digempur Jayakatwang, Raden Wijaya atas saran Lembu Sora meminta perlindungan Arya Wiraraja di Sumeneb. Selain itu, Raden Wijaya juga meminta kesediaan Arya Wiraraja untuk membantunya menyingkirkan Jayakatwang. Raden Wijaya berjanji,
Kelak saat dirinya menjadi raja setelah Jayakatwang dikalahkan, ia akan membagi separuh wilayah kerajaan untuk Arya Wiraraja. Hal itu terbukti benar. Setelah Wijaya menjadi raja, ia memberikan wilayah timur Majapahit untuk Arya Wiraraja. Penyerahan wilayah itu terjadi setelah kematian Ronggolawe, putra pertama Arya Wiraraja. Syahdan, ia menjadi raja wilayah timur yang beribu kota di Lamajang. Wilayah itu meliputi Lamajang, Bayu, Wirabumi dan sekitarnya yang kemudian dikenal Lamajang Tigang Juru. Praktis, saat meninggal, Arya Wiraraja dikebumikan di daerah itu. Dan tidak hanya Arya Wiraraja, putra-putra penggantinya juga dikebumikan di sekitar situ. Apakah itu cukup untuk mengklaim bahwa Arya Wiraraja seorang Muslim? Anda boleh membantu menjawab pertanyaan ini. Menurut Agus Sunyoto, di Indonesia sekarang ini, keturunan Arya Wiraraja tersebar di banyak tempat. Di antaranya, keluarga Bupati-Bupati Surabaya, dan Sultan-Sultan Cirebon yang setiap tahun menziarahi makam leluhurnya itu. Rasanya agak mustahil, jika ada sebuah kadipaten atau kesultanan yang tidak mengetahui kisah leluhurnya dan tidak memelihara silsilah keluarganya.